Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Ulan Permata. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku. Pada video kali ini aku akan membawakan sebuah dongeng. Buat teman-teman yang penasaran gimana video yang udah aku buat, langsung aja kita saksiin videonya. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Pada suatu hari, seorang ratu duduk di dekat jendela yang sangat indah. Jendela tersebut terbuat dari kerangka kayu berwarna hitam. Ratu yang sedang menjahit dan melihat salju yang turun, sehingga tanpa sengaja jarinya tertusuk jarum jahit. 3 tetes darah yang keluar dari jarinya. Darah tersebut berjatuhan di atas salju. Warna merah yang menempel di atas putihnya salju terlihat sangat cantik. Ratu pun berpikir, seandainya aku punya anak dengan kulit seputih salju, bibir semerah darah, dan rambut sehitam bingkai jendela. Ratu pun akhirnya melahirkan seorang putri yang sangat cantik, memiliki kulit seputih salju dan bibir semerah darah. Putri tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik dan baik hati. Ia dipanggil Putri Salju. Namun, ketika Putri Salju tumbuh menjadi gadis remaja, sang ratu meninggal karena sakit. Beberapa tahun kemudian, raja pun menikah lagi. Ibu tirinya sangat cantik, namun ia memiliki sifat dengki dan iri hati. Ia hanya mementingkan dirinya sendiri. Ratu cantik itu memiliki sebuah benda kesayangannya, yaitu sebuah cermin ajaib yang indah. Setiap pagi, Ratu berdiri di depan cermin ajaib dan bertanya, "Cermin ajaib, siapakah wanita tercantik di negeri ini?" Setiap hari sang ratu bertanya, dan setiap hari juga cermin tersebut menjawab, "Ratuku adalah wanita paling cantik di negeri ini." Waktu terus berjalan dengan cepat, dan Putri Salju tumbuh menjadi gadis yang cantik. Bahkan kecantikannya melebihi sang ratu. Suatu hari, ratu pun bertanya kembali kepada cermin ajaib, "Cermin ajaib, siapakah wanita paling cantik di negeri ini?" Saat itu, cermin ajaib pun langsung menjawab, "Ratuku adalah wanita paling cantik di negeri ini. Namun, Putri Salju 1000 kali lebih cantik dari Ratu." Ratu sangat terkejut mendengar jawaban dari cermin ajaib. Ratu menjadi sangat benci kepada anak tirinya, Putri Salju. Ratu merasa sangat tersaingi oleh Putri Salju dan berpikir untuk menyingkirkan Putri Salju, karena ia ingin menjadi satu-satunya wanita paling cantik di negeri ini. Ratu memanggil pengawal dan memerintahkan untuk membunuh Putri Salju di hutan. Para pengawal yang membawanya ke hutan merasa kasihan melihat Putri Salju menangis dan memohon agar para pengawal tidak membunuhnya. Ia berjanji untuk melarikan diri ke hutan dan tidak kembali. Akhirnya, Putri Salju langsung berlari ke dalam hutan. Putri Salju terus berlari ke dalam hutan hingga ia sampai di sebuah rumah kecil. Putri Salju mengetuk pintu, namun tidak ada yang menjawab. Akhirnya, ia masuk ke dalam rumah kecil yang ternyata tidak terkunci. Di dalam rumah kecil tersebut ternyata kosong, tidak berpenghuni. Rumah tersebut ternyata adalah milik 7 kurcaci yang sedang bekerja di tambak. Ketika Putri Salju masuk ke dalam rumah kecil tersebut, terdapat meja kecil dengan 7 piring, sendok, dan garpu kecil, 7 cangkir kecil, serta 7 tempat tidur kecil. Putri Salju sangat kehausan dan merasa sangat lapar. Putri Salju mengambil sedikit roti dari 7 piring dan meminum setetes anggur dari setiap gelas. Ia merasa sangat kelelahan dan tertidur pulas di salah satu tempat tidur kecil tersebut. Ketika menjelang malam, ketujuh kurcaci pulang ke rumahnya setelah seharian bekerja. Mereka masuk ke dalam rumah dan menyalakan 7 lilin. Mereka merasa ada seseorang yang masuk ke dalam rumah mereka. "Siapa yang sudah duduk di kursiku?" kata kurcaci pertama. "Siapa yang sudah makan dari piringku?" kata kurcaci kedua.
"Siapa yang sudah makan rotiku?" kata kurcaci ketiga. Begitulah beberapa pertanyaan yang diajukan oleh para kurcaci. Ketujuh kurcaci sangat penasaran siapa orang yang sudah masuk ke dalam rumah mereka. Mereka pun mencari dan menemukan Putri Salju sedang tidur di salah satu tempat tidur mereka. Ketujuh kurcaci pun langsung menghampiri Putri Salju dan berkata, "Siapa ini? Dia sangat cantik." Mereka pun membiarkan Putri Salju tidur. Kurcaci yang ketujuh akhirnya terpaksa tidur bergantian dengan keenam kurcaci lainnya. Pagi pun tiba. Putri Salju terbangun dari tidurnya dan melihat ketujuh kurcaci di depannya. Putri Salju awalnya sangat ketakutan. Melihat putri yang sudah bangun dari tidurnya, ketujuh kurcaci langsung menanyakan siapa dia dan bagaimana ia bisa sampai ke rumah tersebut. Putri Salju langsung menceritakan ibu tirinya yang ingin membunuhnya. Namun, para pengawal membiarkan ia bebas dan melarikan diri, sehingga sampai di rumah mereka. Ketujuh kurcaci sangat merasa kasihan mendengar cerita tersebut, dan mengizinkan Putri Salju tinggal di rumah mereka. Putri Salju sangat gembira. Namun, ketujuh kurcaci tersebut mengajukan syarat. Putri Salju harus mencuci baju mereka, membersihkan rumah, memasak, dan yang paling penting, Putri Salju tidak boleh membiarkan orang lain masuk ke dalam rumah mereka. Sementara itu, di dalam istana, Ratu sangat bahagia karena ia berpikir bahwa dirinya wanita paling cantik di negeri ini. Ratu pun bertanya kembali kepada cerminnya. "Cermin ajaib, siapakah wanita paling cantik di negeri ini?" "Tuku adalah wanita paling cantik di negeri ini. Tetapi Putri Salju 1000 kali lebih cantik dari Ratu. Putri Salju saat ini tinggal di rumah kecil bersama 7 kurcaci." Mendengar perkataan cermin ajaib, Ratu sangat terkejut. Ia pun langsung mencari di mana Putri Salju dan akan membunuhnya sendiri. Ia merasa tidak tenang mendengar jawaban dari cermin ajaibnya. Ratu yang sudah mengetahui bahwa Putri Salju masih hidup lewat cermin ajaibnya dan langsung membuat siasat untuk membunuh Putri Salju. Suatu hari, Ratu menyamar sebagai nenek tua penjual buah apel. Tidak ada satu orang pun yang dapat mengenalinya. Ratu pun pergi ke rumah 7 kurcaci dan mengetuk pintu. "Aku nenek tua penjual apel." Putri Salju berjanji kepada ketujuh kurcaci untuk tidak mengizinkan siapapun masuk ke dalam rumahnya. Putri Salju hanya mengintip dari jendela. Akhirnya, karena merasa kasihan, Putri Salju membuka pintu dan membeli apel segar dari nenek tua itu. Ia langsung memakan apel tersebut. Ia tidak tahu bahwa penjual apel tersebut adalah ibu tirinya. Apel tersebut sudah diberikan racun. Putri Salju langsung tidur karena memakan apel tersebut. Malam pun datang. Ketujuh kurcaci kembali ke rumah dan menemukan Putri Salju terletak di tanah, dengan wajah yang begitu pucat dan apel beracun di sampingnya. Mereka langsung membawanya ke tempat tidur yang terbuat dari kristal agar Putri Salju tetap hidup. Mereka sangat sedih melihat Putri Salju yang sudah kaku. Sementara itu, Ratu sangat senang. Ia kembali ke istana dan langsung bertanya kepada cermin ajaib. Ratu sangat senang karena hanya dia wanita paling cantik di negeri. Setiap hari, ketujuh kurcaci menunggu keajaiban datang kepada Putri Salju agar bisa bangun lagi. Namun, Putri Salju tidak bergerak sedikit pun. Mereka mengira Putri Salju sudah mati. Mereka masukkan Putri Salju ke dalam peti tertutup kaca dan menyimpannya di ruang tamu mereka. Suatu malam, datanglah seorang pangeran ke rumah mereka dan ingin bermalam. Ketika pangeran masuk ke dalam rumah tersebut, ia melihat Putri Salju terbaring di peti kaca. Putri Salju terlihat sangat cantik, diterangi 7 lilin milik kurcaci. Melihat kecantikan Putri Salju, pangeran berniat membawanya ke istana. Pangeran pun memohon kepada ketujuh kurcaci untuk mengizinkannya membawa Putri Salju ke istana. Karena merasa kasihan, ketujuh kurcaci mengizinkan pangeran membawa peti kaca berisi Putri Salju. Akhirnya, pangeran membawa peti kaca Putri Salju ke istana dan ditempatkan di sebuah ruangan. Setiap hari ia duduk di samping Putri Salju. Suatu hari, ketika pangeran duduk di samping Putri Salju, ia melihat kecantikan gadis dalam peti tersebut.
Pangeran seperti tersihir akan kecantikannya dan mendekat, mencium bibir Putri Salju. Tiba-tiba Putri Salju terbangun dan ternyata ciuman itu dapat menghancurkan mantra jahat sang ratu. Putri Salju terbangun dan menemukan cinta sejatinya. Pangeran meminta Putri Salju untuk menikah dengannya. Akhirnya, Putri Salju menikah dengan pangeran. Mereka berdua hidup sangat bahagia di istana. Putri Salju pun tidak melupakan kebaikan ketujuh kurcaci, dan Putri Salju beserta pangeran pun sering berkunjung ke rumah mereka. Itulah tadi dongeng yang sudah sering terdengar, yaitu dongeng Putri Salju. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyaksikan video ini.